senang bisa berbagi informasi pada kalian semua dalam presentasi kali ini. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah tentang pembelajaran organisasi. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat. Perkenalkan, nama saya Linda, asal dari Majalengka, dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, dan saya dari kelas 2U Manajemen SDM. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovatif. Dan sasaran dari presentasi kali ini agar mahasiswa mengetahui tentang apa saja yang ada di pembelajaran organisasi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran yaitu organisasi pembelajaran dan pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Sedangkan pembelajaran yaitu merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu yang pertama proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Lalu yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Lalu selanjutnya tingkatan organisasi pembelajaran. Ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Lalu yang kedua, personal master. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objek, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Lalu yang ketiga, mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Dan yang keempat, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Lalu yang kelima, tim pembelajaran. Pengembangan dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Teori pembelajaran dalam organisasi. Operant conditioning atau scanner, kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Social learning theory. Robin menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Langkah memberikan pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama, schedule reinforcement. Pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Yang kedua, reinforcement schedule and behavior.
Pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum merupakan continuous reinforcement, tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran yaitu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran, yaitu pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan, seolah organisasi mempunyai otak. Organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara kontinu untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan mendatang. Pembelajaran dilakukan terus-menerus. Dari sisi strategi pembelajaran digunakan secara paralel dengan perbaikan kerja. Berpikir sistem merupakan hal fundamental. Kegiatan dicirikan dengan aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Potensi ini dibangun dengan baik dan berfungsi sebagai titik awal setiap produk baru. Iklim organisasi dan penghargaan sangat kondusif dan memungkinkan karyawan secara individu dan kelompok melakukan pembelajaran. Pembelajaran dicapai dengan seluruh organisasi. Anggota organisasi mengakui pentingnya organisasi pembelajaran dan kelangsungannya saat ini dan kesuksesan di masa yang akan datang. Pembelajaran suatu kontinuitas strategis menggunakan proses integrasi yang disejajarkan pekerjaan, kreativitas, dan melahirkan pembelajaran. Orang yang memiliki akses yang berkesinambungan terhadap sumber informasi dan data penting bagi organisasi. Iklim organisasi mendorong, menghargai, dan mempercepat pembelajaran individu dan kelompok. Pekerjaan memiliki jaringan upaya inovasi. Perubahan merupakan bagian melekat, sementara kejutan yang tidak diinginkan serta kesalahan terjadi dipandang sebagai peluang pembelajaran. Organisasi pembelajaran cerdas dan fleksibel. 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu membangun komitmen pada pembelajaran, yaitu membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran, dan menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu bekerja menganalisir gagasan dengan dampak, yaitu menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Lalu yang ketiga adalah bekerja untuk membangkitkan dan dampak, yaitu implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, dan identifikasi mental model proses organisasi. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Selamat siang dan terima kasih.